Karena saya sudah janji saya pasti jadi atlet pro. Apapun yang terjadi saya jadi atlet pro. Saya cuma mau suka mamaku lihat saya kuat. Kehilangan tujuan saat itu. Kehilangan tujuan. Sekarang Tuhan, kalau memang saya harus balik, saya balik. Tapi kalau memang saya harus melanjutkan hal ini, tolong berikan saya pertanda. Jangan anggap kekalahan ini sebagai aib, tapi anggap kekalahan ini sebagai motivasi buat Koko untuk lebih maju. Orang Poso itu bangga. Saya tahu itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan bahwa saya berjuang untuk daerah. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya menang 30 detik. Setelah itu pertandingan berikutnya lagi menang 20 detik, dan yang terakhir yang kemarin saya menang 4 menit 30 detik dengan KO di ronde 1 semuanya. Ketika Tuhan buka mata hati saya berjuang untuk keluarga, saya berjuang untuk daerah saya. Yang kenapa kalian bisa lihat saya angkat siga, saya bawa musik daerah, itu karena Tuhan kasih tahu bahwa melalui saya, melalui Tuhan yang ada dalam diri saya, terciptalah yang namanya mujizat. Mungkin kamu berjuang untuk mama. Iya. Mungkin kamu berjuang untuk papa. Iya. Mungkin kamu berjuang untuk pasangan. Ya, atau dirimu sendiri, iya, supaya kelihatan hebat. Iya. Bisa. Tapi kalau kamu berjuang untuk hal-hal tersebut, ada kalanya kamu bakalan kecewa. Betul. Wow. Seandainya mungkin untuk ibu, ketika ibu dipanggil seperti saya, iya, kejatuhan. Buat apa lagi saya berjuang? Mama tidak ada. Iya, iya. Dan akhirnya kalian kehilangan arah. Ayah, seperti saya, ditinggalkan. Kalau saya hanya berjuang untuk ayah, ketika ditinggalkan, ya sudah, saya tenggelam lagi. Iya. Kalau untuk keluarga, bisa saja Tuhan panggil ataupun kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dari awal, kebanyakan orang sukses, mereka bilang di awalnya, lihat ke atas. Wow. Untuk kemuliaan Tuhan, bahwa kita berjuang dengan kekuatan Tuhan, dengan pengharapan yang teguh. Wow. Itu tidak ada yang bisa goyang. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Yes. Tuhan abadi. Wow. Kalian berjuang untuk Tuhan, arah hidup kalian jelas. Jadi tidak peduli dengan tanggapan orang. Kalian berjuang. Tuhan, hati saya bersih. Saya berjuang untuk kemuliaan namamu. Apapun hasilnya dari ini, saya akan berusaha keras. Tapi ya ingat, ketika kalian mengandalkan Tuhan, itu tidak serta-merta kalian hanya berdoa dan melakukan. Tidak. Selalu dibarengi dengan usaha. Iya, ora et labora. Iya. Dan satu hal yang saya bilang, kalau memang kamu betul-betul niat, mungkin saat ini kamu mengalami kekalahan dan lain sebagainya, karena kamu kurang banyak berdoa dan kurang berusaha. Wow. Kalau kamu mau merasakan yang namanya mujizat, iya, ini pendapat saya. Kerja keras, doa, minta sama Tuhan. Saya ingin berhasil, tapi Tuhan kadang lihat, nak, ini bukan jalan kamu. Iya, iya. Ini bukan jalan kamu. Tapi kamu terus berdoa, Tuhan tolong saya, ini jalan saya. Contoh mau jadi petarung seperti saya, itu yang terjadi juga. Iya, iya. Saya ingin jadi petarung, saya ingin jadi atlet pro. Tapi Tuhan bilang, bukan di situ jalanmu, kamu sarjana. Jadi PNS. Aduh, tapi Tuhan lihat lagi. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, lihat usaha saya latihan siang dan malam. Berdoa, menangis, latihan, kerja keras. Wow. Dan pada akhirnya Tuhan akan tergerak oleh belas kasih, dan dia bilang, kasihan anak saya ini. Ya sudah, ACC. Uish. Jadi Tuhan itu baik. Kadang walaupun mungkin amin. Jalan yang kita lewati itu bukan jalan terbaik, tapi karena dilihat doa, usaha, dan dia tergerak oleh belas kasih, itu yang dibilang mujizat. Wow. Itu yang terjadi kepada saya. Dari bukan siapa-siapa, dari orang yang lemah, yang tidak diingat-ingat. Bahkan keluarga sekitar bilang, aduh, kalau mau ingat dulu nggak Alan? Macam mungkin. Iya. Ya, selalu andalkan Tuhan. Kalau kalian mau berjuang bersama Tuhan. Kalau kalian berjuang bersama Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan langkah, dan itu pasti akan terjadi. Amin. Wow, luar biasa ya teman-teman. Jadi di balik keterpurukan Tukaka tadi ya, ternyata lewat proses yang Tuhan izinkan, Tukaka bahkan bisa menjadi berkat untuk siapa tadi temannya yang sedang dalam pergumulan itu? Yesa. Ya, untuk Yesa yang sedang dalam keterpurukan, agar motivasinya benar. Karena di saat motivasi benar, pasti selalu akan ada jalan yang Tuhan berikan. Ya kan? Ketemu dengan jalan-jalan, karena seperti Tukaka bilang, Tuhan itu abadi. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kalau memang tujuannya kita benar. Dan Tuhan menyertai. Dia Allah Immanuel. Amin. Yang menyertai kita semua. Wow, luar biasa. Tuh Kakak. Mungkin pertanyaan selanjutnya sebelum kita akhiri ya. Oke. Ya.
mungkin banyak yang bertanya, sahabat generasi bertanya, tuh Kakak bagaimana ketika naik di ring, apalagi tadi di fase habis titik terendah dan tadi teman yang dari Yunani tadi itu kasih semangat dan masuk ke pertandingan ketiga ya kalau tidak salah. Pertandingan ketiga rasa gugup atau rasa campur aduk sampai terakhir tuh Kakak bisa melihat mujizat. Pertandingan 30 detik itu. Nah, apa perasaan tuh Kakak saat itu? Karena kan ini sebelumnya double ini. Mama habis Tuhan panggil ada titik terendah. Kemudian lagi bertanding kurang maksimal dan kalah, ya titik terendah lagi. Dan pada akhirnya memasuki comeback. Ya, memasuki pertandingan ketiga itu. Ketika tuh Kakak mungkin naik ke atas ring. Seperti apa perasaan di situ? Nah, ini mungkin teman-teman sahabat generasi ini penasaran ini. Titik baliknya itu tuh Kakak. Oke, titik balik di pertandingan ketiga itu yang saya rasakan damai sejahtera. Iya, semua petarung siapapun itu sama seperti kita mau main bola ataupun mungkin teman-teman paskibraka yang mau show lah, teman-teman perform itu pasti di belakang itu nervous, takut ada kesalahan. Sama, petarung sama juga. Tapi ketika saya memandang ke atas dan setiap kalau teman-teman lihat saya masuk ke ring, saya berdoa, saya undang penyertaan Tuhan. Wow. Itu yang terjadi adalah ketenangan. Ketenangan. Karena apa? Saya masuk di situ, saya berjuang bersama Tuhan. Saya, julukan saya The Chosen One. Ya, ini pasti sahabat generasi penasaran nih, apa itu artinya? Apa The Chosen One? The Chosen One itu sebenarnya identik dengan Tuhan Yesus ya. Yang terpilih. Saya adalah salah satu yang terpilih, The Chosen One. Saya terpilih. Dan ada beberapa yang tidak memakai inisial terpilih seperti Rizky ataupun teman-teman yang lain. Mungkin seperti fighter-fighter yang terkenal, John Jones yang UFC, mereka bilang Yesus dan lain sebagainya. Mereka terpilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya memakai inisial itu untuk membuktikan bahwa saya dipilih Tuhan untuk berada di sini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow. Dan kalau saya terpilih, dia akan memilih generasi-generasi yang lainnya untuk berada menjadi the chosen berikutnya. Jadi saya sebagai the chosen one, saya bangga dengan diri saya bilang, saya terpilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wow. Itu intinya. Saya terpilih berada di oktagon, menjadi atlet profesional, menjadi anak putra daerah Poso untuk tampil di One Pride, di tarung bergengsi Indonesia. Sebagai, kalau boleh dikata, Laskar Kristus lah. Wow, Laskar Pejuang Kristus. Yang berjuang untuk menyatakan kemuliaan, bahwa di dalam Dia saya berperang. Saya menyatakan kemuliaan dan mengatakan kepada semua orang, ini semua berkat Tuhan Yesus, dan Dia siap untuk memilih kalian. Kalau saya terpilih, Rizky terpilih, dan teman-teman sobat-sobat lainnya terpilih, akan ada generasi lainnya yang akan terpilih juga. Amin. Bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih. Wow. Terserah latar belakangmu mau apa, tapi kalau ketika kalian terpanggil dan saya terpanggil, mujizat dan hal-hal luar biasa akan terjadi. Akan menyertai. Mengikuti. Kalau di Alkitab dibilangnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran yang saya tangkap satu, kita harus meneladani sosok Kristus. Meneladani sosok Kristus dan menyatakan ke seluruh bumi bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Amin. Makanya lewat lewat karya atau yang sudah dicapai oleh Kakak Alan, selalu saya melihat setiap kali selesai pertandingan pasti arahnya langsung ke atas. Ini kalau perhatikan dua jari cium sayang untuk yang di atas. Cium sayang itu artinya ya. Kalau kalian lihat ada dua jari yang karena saya terima kasih. Wow, atas penyertaannya. Iya, selalu. Wow. Wih, luar biasa, sahabat generasi. Kita bisa melihat ya, di balik kesuksesan Kakak Alan,
ternyata penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat menyertainya sampai saat ini. Dan tentu saja kita terus doakan tuh Kakak Alan sehingga benar-benar dapat dipakai Tuhan, bahkan naik kelas lagi terus menerus sampai UFC ya kalau bisa ya. Let's see. Sampai di mana nanti Tuhan mau bawa tuh Kakak Alan untuk mempermuliakan namanya. Karena ya macam tadi tuh Kakak bilang Laskar Kristus ya. Ya, pejuang Kristus. Iya, pejuang Kristus sekarang mulai muncul di permukaan. Macam Kak Randi Pangalila kemarin juga kan dia menyatakan kebesaran Tuhan atas kehidupannya dan benar-benar mujizat. Kalau kita mau lihat ya, semua penyertaan Tuhan dibuktikan. Yang tidak mungkin dan akhirnya mungkin. Dari ya saya selalu bilang ibarat Daud melawan Goliat. Yes. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Yes. Oke. Ya, saya rasa teman-teman generasi muda semua ya, semua pasti bisa melihat bagaimana tuh Kakak Alan berjuang dan berdoa itu tolong digarisbawahi itu. Kerja keras dan doa itu yang menghasilkan kesuksesan. Dan di dalam penyertaan Tuhan ada ketenangan yang Tuhan berikan. Ketika masuk ring, awal mungkin pasti gugup ya sebagai daging ini ya. Tapi ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan akan ada ketenangan. Wow. Damai sejahtera. Masuk. Wow, dahsyat. Oke, sahabat generasi, mungkin terakhir tuh Kakak mungkin pesan dan kesan atau mungkin motivasi apa untuk generasi saat ini yang mungkin sama saya juga pengen jadi petarung sama kayak itu Kakak Alan atau mungkin di bidang yang lain. Mungkin apa kata-kata terakhir untuk mereka untuk dapat semangat? Untuk kalian, bermimpilah yang besar. Sebagai generasi muda, kalau bukan kita yang jadi pilar, siapa lagi? Kalau saya bisa menjadi peluncur, kalian juga bisa. Tidak peduli di bidang apa. Mau bela diri, mau seni, mau budaya, mau karya, silakan. Tapi satu, selalu bangga dengan identitas kalian. Jangan mau menjadi orang-orang yang malu siapa diri mereka. Kalau memang kalian anak Poso, putra Poso, ayo. Saya besar kecil di Poso sebelum kerusuhan. Saya tahu bagaimana Poso pada saat itu. Mimpi saya adalah satu, Poso kembali seperti dulu. Amin. Dulu Poso itu banyak dikunjungi orang-orang asing. Salopa, Siuri, patung megalitik kita di Bada, banyak objek-objek yang bagus. Dan mimpi saya adalah itu. Kalau saya berani mengungkapkan itu dan orang mulai melirik, kalian juga harus seperti itu. Amin. Di sela-sela karya kalian, seperti mungkin Edgar Kalengke juga dia juga berkarya di sana. Icong Pamona yang mulai berkarya di musik dan lain sebagainya. Dan beberapa teman-teman lain yang saya tidak bisa sebutkan yang lagi berjuang dan bangga dengan identitas anak daerah Pamona, Poso, Bada, mau dari mana, itu ada luar biasa. Yes. Jangan pernah malu, karena kalau bukan kita, siapa mau lagi? siapa? Iya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, tuh Kakak. Wow, terima kasih untuk waktunya. Semoga sahabat generasi semua di sana dapat terinspirasi dan lebih semangat lagi. Mungkin ada yang menonton yang mulai patah-patah semangat atau kehilangan tujuan melalui podcast ini. Kami berharap sahabat generasi dimanapun kalian berada semua dapat semangat yang baru. Sahabat generasi, kalian luar biasa.